kelas 9. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Anak-anak kami, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mau kita bahas adalah materi dari bab 4, yaitu tentang transformasi. Nah, transformasi ini nanti dibagi 4 bagian. Yang mana itu? Yaitu ada nanti translasi, ada nanti refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Ya. Nah, dari 4 bagian ini, yang pertama nanti yang mau kita bahas adalah mengenai translasi atau bisa juga disebut dengan pergeseran. Nah, untuk apa transformasi ini dipelajari? Nanti supaya lebih jelas, ikuti penjelasan Bapak berikut ini. Baik, anak kami, seperti yang Bapak katakan tadi, materi yang mau kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah materi dari bab 4, yaitu mengenai transformasi. Ya, transformasi. Nah, sebagai kompetensi dasarnya, bagaimana menjelaskan geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, nanti sebagai pengalaman belajar, dapat kamu lihat ya pada buku paketmu di sini sudah ada ditulis ya. Melalui proses pembelajaran ini nanti kamu diharapkan dapat menentukan titik, garis, dan kurva yang ditranslasikan. Kemudian menentukan titik, garis, dan kurva yang direfleksikan terhadap garis simetri. Kemudian menentukan titik, garis, dan kurva yang diputar menggunakan sudut rotasi. Yang berikut, menentukan titik, garis, dan kurva sebagai hasil dilatasi. Kemudian menjelaskan apakah dilatasi adalah pembesaran atau pengecilan. Kemudian menentukan faktor skala untuk dilatasi yang diberikan. Dan terakhir, menerapkan transformasi dalam masalah nyata. Nah, nanti sebagai pengalaman belajarnya. Baik, untuk transformasi yang pertama yang mau kita bahas adalah mengenai translasi. Ya, perhatikan yang mau kita bahas pertama adalah translasi atau pergeseran. Nah, apa itu translasi atau pergeseran? Nah, coba perhatikan gambar 42 berikut ini ya. Perhatikan. Nah, Bapak bacakan ya, nanti silakan kamu ringkas Bapak terangkan ya. Gambar 42, coba lihat ini gambar 42 menunjukkan bahwa A, B, C, D yang ini. A, B, C, D ya, bangun A, B, C, D yang terletak pada bidang beta yang ini. Inilah bidangnya ya. Digeser sampai menempati bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini digeser. Begitu ya. Nah, dengan demikian, semua titik yang terletak pada bangun ABCD, yang ini ABCD, dipindahkan menempati bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Yang ini tadi itu. Aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ya. Dengan jarak yang sama. Nah, jarak ini artinya sama. Ya. Dan juga arah yang sama. Dan arahnya ini kan arah ke sini semua sama. Perpindahan seperti itu dapat diwakili, perhatikan, oleh ruas garis berarah. Misalnya PQ. Nah, kalau ada seperti ini tandanya dikatakan ini ruas garis PQ. Gitu ya. Ruas garis PQ. Itu dibaca lihat ruas garis berarah PQ. Panjang PQ menyatakan jarak atau besar perpindahan, sedangkan arah panah menunjukkan arah perpindahan seperti ini. Nah, misalnya tadi ruas garis PQ ya, panjangnya ini menyatakan jaraknya, arah panah ini menyatakan kemana dia dipindahkan atau arah perpindahan. Nah, perpindahan semua titik pada bangun ABCD ke titik-titik yang terletak pada bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang ini tadi
ya, dengan besar dan arah perpindahan yang sama seperti di atas tadi, di mana kedua bangun tersebut terletak pada bidang yang sama, yaitu beta, disebut pergeseran atau translasi. Ya, itulah definisi dari pergeseran atau translasi. Nah, coba perhatikan nanti pada halaman berikut ya, pada halaman 109. Nah, di sini pada translasi tersebut diperoleh hubungan berikut. Nah, ini nanti AB menempati A aksen B aksen. Sudah ada cara membaca di sini ya. Maka AB sama dengan A aksen B aksen dan AB sejajar dengan A aksen B aksen. Coba kita lihat ini. Tadi dikatakan AB ini menempati A aksen B aksen ini. AB menempati A aksen B aksen. Begitu ya. Nah, apa yang lain tadi? Berarti AB sama dengan A aksen B aksen. Kemudian AB itu sejajar dengan A aksen B aksen. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini AD menempati A aksen D aksen. Maka AD sama dengan A aksen D aksen dan AD sejajar dengan A aksen D aksen. Coba kita lihat. AD yang ini, AD menempati mana ini sekarang ini ya? Aksen D aksen. Berarti AD itu sama dengan A aksen D aksen. Dan AD ini sejajar juga dengan aksen D aksen. Nah, selain itu masih ada lagi ya. Misalnya CD itu menempati CD itu menempati C aksen D aksen. Begitu ya. Berarti CD sama dengan C aksen D aksen. Dan CD juga sejajar dengan C aksen D aksen. Begitu ya. Nah, berdasarkan itu nanti bahwa segi 4 ABCD itu menempati segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka segi 4 ABCD kongruen atau sama dan sebangun dengan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Artinya ini ya, bangun ini atau segi 4 A, B, C, D itu nanti kongruen dengan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Artinya besarnya sama, bentuknya sama, ukurannya pun sama. Ya, karena dia kongruen. Maka apa itu definisi daripada translasi atau pergeseran? Bahwa translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang, yaitu bidang datar ya, dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Ya. Nah, supaya lebih jelas coba kita lihat contoh ini. Ini contoh. Gambarlah persegi panjang EFGH dan bayangannya pada translasi atau pergeseran yang diwakili oleh ruas garis HF. Nah, bagaimana hubungan sisi GF dan bayangannya? B. Bagaimana hubungan bangun EFGH dan bayangannya? Nah, coba lihat gambar ini Bapak terangkan ya. Maka pertama kita gambarkanlah persegi panjang EFGH ini. Kita gambarkan EFGH. Nah, ini ya. Ini persegi panjangnya yang pertama. Nah, tadi apa dibuat di situ tadi? Gambar persegi panjang EFGH dan bayangannya pada translasi atau pergeseran yang diwakili oleh ruas garis HF. Nah, inilah ruas garis yang mewakili HF. Ya, berarti untuk titik-titik yang lain maka kita buatlah sesuai dengan ruas garis yang mewakili tadi ini. Kita buatlah ini. Nah, disinilah E aksen bayangannya ya, dari G kita buat ukuran arahnya sama, panjangnya sama dengan ini tadi ya. Maka bayangan G ini G aksen. Dari F kita tarik garis seperti ini. Nah, di sini F aksen. Maka kita hubungkanlah E aksen, F aksen, G aksen dengan F. Maka dapatlah bayangannya ya. Maka bayangan dari E, F, G, H adalah E aksen, F aksen, G aksen, dan F. Nah, apa tadi yang ditanya? Bagaimana hubungan sisi GF dan bayangannya? Nah, coba kita lihat sebelumnya di sini sudah ada dibuat
gambarlah persegi panjang EFGH, kemudian tentukan bayangannya dengan cara membuat ruas garis E aksen yang ini tadi itu E aksen ya, yang searah dengan ini dan sama panjang ya. Kemudian bayangan dari F aksen atau ruas garis F aksen yang ini tadi, kemudian ruas garis G aksen ini G aksen, dan ruas garis HF ya, ruas garis HF. Perhatikan bayangan dari GF adalah G aksen F aksen. Ini bayangan dari GF. Coba kita lihat tadi ruas garis GF atau sisinya GF, bayangan GF adalah G aksen F aksen. Itu tadi yang ditanya, bagaimana hubungan GF dan bayangannya. Kita cari dulu bayangannya. Bayangan GF adalah G aksen F aksen. Nah, sama seperti tadi, bahwa GF itu sama dengan G aksen F aksen ya. Dan apalagi hubungannya bahwa GF sejajar dengan G aksen F aksen, yang ini itu ya. GF sama dengan G aksen F aksen dan GF sejajar dengan G aksen F aksen. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi sih? Bagaimana hubungan EFGH, bangun EFGH dengan bayangannya. Nah, EFGH dengan bayangannya E aksen, F aksen, G aksen, dan F sudah pasti itu adalah kongruen seperti tadi atau sama dan sebangun ya. Nah, masih ada lagi nanti materi mengenai translasi, tapi sampai di sini dulu kita bahas ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti silakan kamu ulangi kembali, silakan nanti diringkas ya. Kamu ringkas apa yang sudah Bapak terangkan tadi, nanti akan kita lihat atau Bapak buat soalnya. Baik, anak kami, sampai di sini penjelasan Bapak. Nanti apa yang sudah Bapak terangkan tadi, silakan kembali kamu ringkas. Ya, silakan diringkas, ditulis dalam buku catatan supaya lebih dipahami. Nah, tetap Bapak ingatkan, semangat tetap dalam belajar ya, dan jaga kesehatan. Sampai sekian. Terima kasih.